Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sasi Lestari dari kelas 11 TPTL 2, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan saat menghadapi virus corona atau COVID-19 yang sudah memakan banyak korban hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia terus meluas. Hingga Kamis 26 Maret 2020 pagi, tercatat 198 negara mengkonfirmasi kasus positif COVID-19. Sementara itu, jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 467.520 orang. Jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 21.174 orang dan 113.808 pasien sembuh. Berikut ada beberapa pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan. 1. Seringlah mencuci tangan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Dianjurkan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci. Beberapa manfaat sering cuci tangan. 1. Mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan Anda masuk ke dalam tubuh melalui mulut ataupun hidung. 2. Mencegah penularan penyakit yang bisa terjadi akibat berjabat tangan atau bersentuhan dengan orang lain. 3. Program pengendalian infeksi. Ada 6 langkah mencuci tangan menggunakan sabun yang benar. Dimulai dari membasuh tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu gunakan sabun, cuci tangan ke telapak tangan Anda secukupnya. Rekatkan antara tangan kanan dan tangan kiri Anda. Setelah itu, posisikan telapak tangan Anda di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Biasanya bagian ini sering luput dari perhatian karena mayoritas orang hanya mencuci telapak tangan. Telapak dengan telapak dan sela-sela jari juga harus dibersihkan dengan sabun. Usapkan sabun pada seluruh sela-sela jari hingga berbusa. Bagian jari yang satu ini kerap menjadi tempat bersarangnya kotoran dan bakteri usai beraktivitas. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci agar lebih merata ke seluruh bagian tangan. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Lalu jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan dan sebaliknya. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고
거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다 가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Lanjut ke pencegahan berikutnya, yaitu hindari kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Beri jarak antara diri Anda dan orang lain. Jika virus corona telah menyebar di komunitas Anda, ini sangat penting bagi orang-orang yang beresiko tinggi untuk sakit parah. Manfaat menghindari kontak dekat. 1. Melindungi seseorang yang beresiko tinggi tertular virus corona. 2. Membantu menjaga orang lain tetap sehat. Berikutnya ada jaga jarak sosial. Salah satu di antaranya pencegahan virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya juga telah disuarakan oleh pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun juga bisa diterapkan. Ada manfaat jaga jarak sosial, antara lain mengantisipasi kemungkinan penularan virus corona dan juga mempererat jarak sosial non-fisik. Lalu keempat, gunakan masker jika sakit. Jika sakit, Anda harus menggunakan masker ketika berada di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki kantor penyedia layanan kesehatan. Jika Anda tidak dapat memakai masker, misalnya karena menyebabkan kesulitan bernapas, maka Anda harus melakukan yang terbaik untuk menutupi saat batuk dan bersin Anda. Selain itu, jika Anda sedang dirawat, orang yang merawat Anda harus memakai masker jika mereka memasuki ruangan Anda. 5. Tetap tinggal di rumah. Pemerintah setempat telah mengeluarkan surat edaran agar murid sekolah dari berbagai tingkatan pendidikan belajar mandiri di rumah selama 14 hari, terhitung dari tanggal 16 Maret 2020. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 atau corona. Dengan tidak keluar rumah alias tetap berada di dalam rumah akan mengurangi Anda untuk terjangkit virus corona. Hal ini juga yang terus digalakan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona tidak meluas. Anak muda berpotensi besar sebagai pembawa mikroorganisme SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19.
Sebagai pembawa mikroorganisme, anak muda sangat mungkin menularkan pada orang tua atau manusia usia lanjut atau manula. Untuk itu, dihimbau agar tetap berada di dalam rumah hingga wabah COVID-19 menghilang dari Indonesia. 6. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengandung banyak virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Dari sana, virus bisa masuk ke dalam tubuh Anda dan bisa membuat Anda sakit. 7. Hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu orang yang terinfeksi virus corona. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lainnya telah membuat peraturan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona. Tak hanya tempat umum seperti tempat makan, gedung olahraga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Untuk saat ini, dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi virus corona cepat berlalu. 8. Berjabat tangan. Pemerintah akhirnya mengeluarkan himbauan untuk tidak berjabat tangan apabila ketemu orang yang dikenal baik di jalan atau di tempat keramaian. Akan tetapi cukup melakukan salam dengan tidak melakukan jabat tangan. Akan menghindarkan terjadinya kontak kulit. Hal itu akan sedikit mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara terbaik. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona. 9. Selalu perbarui informasi terkait COVID-19 atau corona. Tetap ikuti informasi tentang perkembangan terbaru dari COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan Anda, otoritas kesehatan publik nasional dan lokal Anda tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang apakah COVID-19 menyebar di daerah Anda. Mereka merupakan otoritas paling baik untuk memberi nasihat tentang apa yang harus dilakukan orang di daerah Anda untuk melindungi diri sendiri. Lalu yang terakhir, segera ke rumah sakit bila alami gejala COVID-19. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga akan melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.
Berikut adalah beberapa pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan saat menghadapi virus corona atau COVID-19. Apabila ada tutur kata atau kelakuan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.